Pak Didi sendiri sama Pak Inong udah anggaplah kita hitung-hitungan kayak omset per bulan juga boleh lah sebutin nominal. Tapi kan gini lah Mas ya, artinya nggak gampang. Mungkin saat ini kita bisa menyebutkan nominal, besarnya. Tapi bagaimana mereka berjuang seperti itu? Benar, Dan seperti itu pasti kan, panjang. kan ya Pak Inong ya. Cuman- Pak Inong mungkin dengan cara-cara ini. Cuman kita disiasati dengan ini. Kita buatlah arisan. Anggaplah arisan di situ. Oke. Arisan. Bagi yang nggak punya warung kelontong, ini siapa yang nggak? Artinya nggak di lotre. Bukan judi sih. Oke. Kalau Jadi saya itu di situ. caranya seperti itu Iya, ya. saya. Kalau di peguyupan saya kayak gitu. Iya. Siapa yang nggak punya warung? Yang sangat membutuhkan warung Iya. ini siapa? Oh ini si A itu. Oh ya, oke. Bulan depan harus dapat warung. Oke. Seperti itu tuh. Gila solidaritasnya, Bo. Seperti Ya kan? Jadi Gila. emang hidup itu dibutuhkan orang-orang gila yang seperti ini. Iya. Dan juga yang di layar. Iya benar. Benar. Memang seperti itu. Alhamdulillah Oke. sekarang. Ada lah berapa ya? Dalam sebulan Cepet 100 deh. kali cepet. 100 deh. Ya enggak lah. Masang. Ah. Ada 4 masang. Gimana ini, Pak? Enggak, maksudnya kita sebutin nominal mungkin yang nonton Tergugah juga nanti. tergugah juga, termotivasi juga buat ya. Terus terang, pada saat kita menyebutkan nominal, mungkin harus ada versi-versi yang harus diperbaiki. Mungkin pada saat kita itu warung itu enak kan seperti itu. Pada saat sudah bisa mengungkapkan sebuah nominal yang besar dalam setiap bulannya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang wah enak warung. Tapi bagaimana? Bagi perantau-perantau yang lain dan juga yang ingin merantau kan seperti itu. Oke. kan? Itu nggak perlu disebutin sebenarnya. Gitu ya. Yang penting ada rezeki gitu Iya, ya iya. kan. Yang saya berani nyebutin itu soalnya yang saya didik itu bukan orang Madura, bahkan orang Jawa, orang Solo asli. Iya. Orang Solo asli. Saya didik dia, bukan saya sendiri sih, Iya. sama teman-teman. Teman. Sekarang omsetnya luar biasa. Wah, luar biasa. Karena Gajinya berapa itu? Iya. Gajinya dulu kerja dia hampir 9 juta. Dia rela berhenti. dia buka kelontong tau. Iya. Padahal kalau misalnya mau ngomong orang-orang waras, gila orang gue penghasilan gue udah segini. Oh, emang iya? Tapi kan orang gila juga ya, jadi gila tuh. Dia berani Kalau- juga di gembel kok. Tuh. tapi yang jadi kebanggaan juga buat gue tuh kayak orang Madura ya selalu ada di mana. Aha. Gue main kemanapun tuh yang paling gue berkesan tuh di NTT ya. Gue pernah main ke sana yang gue pikir tuh nggak bakalan ada orang Madura. Iya. Dan ternyata ada orang Ada Madura. aja. Buka kelontong juga. Ternyata tersebar di seluruh Serius. seluruh Indonesia ya. Jadi makanya itu yang apa ya, keberanian itu yang bikin kita tuh harus berani juga. Ya kan? Ini maaf. Di Lampung juga ada sekarang. Mm-mm. Di Lampung sudah ada sudah. Ada lah. Hampir banyak sudah situ. Wih. Kayaknya Gila bisa sih. dikuasain di seluruh Indo. Iya. Di Lampung juga ada baru-baru ini. Kenapa sih ini lagi Iya. untuk Pak Inong deh. Ya. Nggak biar nggak ngantuk. Oke. Ada kopi kok. Kamu enggak. Jadi terlena. Mas. Pak Inong deh, kenapa harus suruh kelontong sih Pak Inong? Kenapa nggak nelayan? Kenapa nggak buka laundry? Kenapa nggak jualan baju? Kenapa harus Kenapa toko kelontong? Dulu sebelum ada toko kelontong, yang usaha kelontong di luar Pulau Madura ya, itu kita kan nelayan. Dan nelayan itu penghasilannya bagi saya dan masyarakat Pulau Manuk itu juga sangat minim. Kenapa? Oke. Karena kita cuaca kalau angin barat nggak bisa kerja ya. angin barat, angin Amerika dong? Maksudnya angin barat itu angin dari barat itu. Enggak, kalau film barat kan film Film Iya. bule ya. lanjut. Terus mungkin di sana juga berpikir kalau kita kerja nelayan terus seperti ini kan musiman ya, musiman terus apa untuk anak cucu kita. Makanya di Pulau Manuk itu sekarang ada yang
usaha kelontong, toko-toko kelontong itu. Ternyata alhamdulillah toko kelontong itu lebih pendapatannya lebih lumayan lah daripada hidup Daripada penghasilan di nelayan. nelayan di Oke. desa saya sana di Pulau Manu. Oke. Untuk Pak Didi sendiri kenapa harus toko kelontong? Pak Didi aja. Ya mungkin dengan adanya pertanian yang mungkin dulunya atau mungkin kalau itu teknis atau gimana gagal lah seperti itu. Bingung lah di situ, utang di mana-mana, Iya, iya. bahkan tanah digadein itu. Motor pernah digadein saya. Motor ngedit aja digadein. Berarti Gimana itu? Emang pernah ada di posisi yang Iya. bisa dibilang terpuruk. Bener, memang bener. Kenapa saya kelontong? Dulu saya sesungguhnya sih perintis yang pertama itu bagaimana orang-orang Madura Iya. umumnya itu yang memang menjadi usaha ini orang Gili itu Gili Genteng. Oke. Halo Gili Genteng. Iya. Orang Gili Genteng itu pertama kali itu aslinya orang Gili Genteng. Oke. Yang asli pertama bagaimana menemukan usaha kelontong. Iya, iya. Pelopornya. Awal Pelopor banget pertama nih, kali iya. seperti itu. Memang orang Gili Genteng. Saya akui itu. Memang. Saya juga pernah kerja di situ, menjadi penjaga. Kan banyak sistem nih kan. Oke, Iya. oke. Jadi untuk Pak Didi sama Pak Inong nih pemodal, pemilik apa Atau yang disebut tadi penjaga itu? Penjaga. Kalau saya sih gimana ya? Bisa dikatakan seperti itu semuanya saya. semuanya. Semuanya. Semuanya bisa. Bagi-bagi lah Pak, jangan semuanya Iya. dikerjain. Margi. Jadi yang namanya orang Madura nih kayaknya lekat sekali dengan image kalau mereka nih pasti usahanya toko kelontong. Iya, Sumenep, sorry. Orang Sumenep nih pasti lekat banget kalau mereka usahanya adalah toko kelontong. Bapak-bapak ini kan tokonya udah banyak nih di luar Madura gitu kan. Itu pandangan orang-orang sekitar tentang toko kelontong yang dimiliki sama orang Sumenep gimana sih, Pak? Lebih ke arah responnya sih. Iya, Lebih respon. ke arah respon. Betul. Responnya mungkin tetangga. Iya, iya. Yang emang notabene emang asli orang. Anggaplah kalau di daerah Tangerang Ci apa sih? Apa ya? Kalau di Tangerang Ci apa sih? Cikupa. Cikupa, anggaplah di Cikupa. Responnya yang emang benar-benar orang sana itu di mana sih? Kalau di daerah saya positif. Jadi mendapatkan respon yang positif. Yang positif, yang pertama. Iya. Karena kita apa ya, walaupun mungkin kayak bercanda itu, sama-sama sama tetangga itu ini. Inilah Madura sebenarnya. Kelebihan Madura di sini gimana? Yang pertama, apa kebutuhan tetangga itu terpenuhi di situ. Terpenuhi. Biasanya yang malam-malam mau pengen mie, pengen kopi, Iya. yang nggak ada yang 24 jam karena adanya warung Madura di situ. Iya. Akhirnya mereka terpenuhi. Beli mie kayak Mempermudah lah gitu ya. Mempermudah. Yang Oke. pertama. Terus yang kedua, secara tidak langsung penjaga warung kelontong di Tangerang, di manapun itu, di Jogja bagaimana, merasa apa ya, orang-orang sekitar bilang ke saya, Om gitu, ya kenapa teh gitu, oh itu enak gitu, di sini enak. Biasanya saya nggak bisa keluar malam, saya bisa keluar malam. Oke. Oke, Itu. nangkap. Jadi aman. Aman, ya, ya. Jadi satpam tanpa balas jasa. Bener. Betul. Jadi selain anggaplah mempermudah dalam semua bidang. Iya, iya, Bener ya. iya, iya. Luar biasa berarti ya. Mm-mm. Oke, setelah pertanyaan selanjutnya ke Pak Inong ini. Oke. Jadi dari tahun 2000 berapa tadi? 14. 2014 hingga saat ini 2023. Iya. Ngerasa nggak Pak Inong? Maksudnya kayak orang-orang di Sumenep ini dominan menguasai toko kelontong nggak di kota-kota besar sana? Istilahnya bukan menguasai ya. Kalau menguasai istilahnya itu bahasanya menurut saya maaf ya, Iya, iya. kurang anu. Ya alhamdulillah kalau di Sumenep itu dominannya itu memang orangnya senangnya sukanya ya itu toko kelontong. Soalnya
toko kelontong itu ya seperti orang masyarakat saya Pulau Manu sendiri ya tadi yang dipertanyakan sama Mas Didi ya, itu tanggapannya tetangga sekitar gimana itu. Kalau di Pulau saya itu memang apa ya, sekarang benar-benar meledak karena apa? Itu sering tanya gimana caranya sampean kok bisa punya toko kelontong 1 jadi 2, terus tetangga kita 2 bisa jadi 3 gitu. Dan saya kasih masukan-masukan itu. Soalnya kenapa toko kelontong di luar Pulau Madura atau Sumeneb ini ya? Soalnya di sana beda dengan yang berdomisili di sana. Di sana kan cuma kalau punya toko kelontong kan cuma dari pukul 7 sampai sore, kadang malamnya pukul 9. Kalau Madura 24 jam soalnya. 24 jam. Gitu. Makanya benar katanya Mas Didi tadi, istilahnya seperti jadi seorang satpam tanpa tanda jasa itu. Betul. Jadi tutupnya pas kiamat aja ya, Pak? Iya. Biasanya tutupnya kalau lebaran kurang 7 hari itu ya, baru tutup total. Nanti setelah lebaran dia balik lagi di tempat usahanya, baru 24 jam lagi gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari karakteristiknya orang-orang Sumeneb ini, menurut Pak Inong, menurut Pak Didi, sebenarnya orang-orang Sumeneb nih cocoknya bisnis apa sih? Jadi ini apa? Karena kan orang Sumeneb udah anggap lah kalau nggak PNS. Iya, kan? iya benar-benar. Kalau nggak PNS, karena itu jadi tren. Betul. PNS lebih apa ya? Bisa dibilang lebih dihargai lah. Iya. Derajatnya mungkin ya Pak ya, kan kita tanda kutip gitu kan. Jadi makanya balik lagi untuk orang-orang di Sumeneb, emang apa lebih cocok jadi usaha di toko kelontong Ya. atau bisa dibilang ya kayak usaha yang lain lah tuh. Saran nih, jadi sarannya untuk dari Pak Didi atau Pak Inong. Kalau menurut saya pribadi ya, karena kalau di kota ini ingin jadi pegawai PNS itu kan gampang-gampangnya, soalnya apa ya, dari perjalanan yang dijangkau itu kan deket. Kalau seperti pulau saya kan harus nyebrang 2 kali, dari Pulau Manuk masih ke Sepudi baru kita ke Sumeneb. Satu. Yang kedua kan kalau ingin jadi PNS kan harus banyak modal ya untuk sekolah, kuliah ya. Seperti itu. Cuma ada juga yang kuliah juga ada. Makanya saya dominan ke kelontong. Kenapa? Soalnya tuh kelontong kalau masyarakat Pulau Manuk yang penting kita tahu hitungan tambah kurang kali cukup sudah. Itu maksud saya. Simple Itu. Iya, benar. Simple tapi keuntungan bisa sampai 200%. Iya. Jangan main-main kalau cuannya. Untuk Pak Didi, kenapa nggak jadi PNS sih? Kenapa nggak jadi PNS? Karena PNS itu kan ya lumayan lah, ya kan. Kerjaannya itu kan. Iya. Jangan diterusin. Gak usah diterusin. Enggak. Kenapa itu ada? Simpel aja deh. Kenapa nggak jadi PNS sih, Pak Didi? Inilah untungnya orang yang setengah bodoh. Ah, Kenapa saya bilang seperti itu? kenapa begitu? Kenapa bilang setengah bodoh? Dulu mau disekolahin cuman di SMA aja. Mau ke universitas yang lebih tinggi nggak mau. Kan gitu. Adalah mungkin sebagian yang mau untuk mau ini PNS. Karena mungkin dari segi pendidikan, dari lingkungan. Kenapa kita nggak jadi PNS? Walaupun tanda kutip PNS nggak segampang membalikan telapak tangan. Iya. Kan Prosesnya nggak semudah itu juga. Udah kuliah S1 persyaratan ini nggak mudah. Betul. Kadang juga. Ya kalau udah keluar lah, udah sarjana ini S1 ini udah bisa masuk ini kan nggak bisa. Itu kesusahannya. Iya. Dan mungkin dulu kalau saya itu kan mau kuliah nggak bisa karena memang keterbatasan. Makanya orang setengah bodoh itu bisa menjadi gila nanti. Iya. Tapi sekarang Nekatnya jadi gitu. hoki kan hidupnya kan. Ya amin lah. Sekarang gaji PNS kalah-kalah sama mereka ini. Ya untuk sementara mungkin di Sumeneb ini kan kayak mayoritas seperti di Pulau Talango itu loh kan. Ya benar. Juga banyak saudara-saudara kita di situ. Lalu Talango ya. Talango. Kita sapa yang di Pulau Gili Genteng. Gili Genteng. Lalu
juga guys. Giliang, Gili Genteng, Telangmo itu banyak. Jangan lupa tonton kita terus. Juga yang ada di Pulau Manu, Iya. Pulau Sepudi, Iya. juga terutama yang ada di Jogja. Mohon subscribe-nya. Bilang lagi. Tapi Oke. nih ya, yang namanya Sumenep sekarang kan dikenal dengan kota keris. Ya. Kenapa nggak dikenal sebagai kota penghasil pengusaha kelontong ya? Kayaknya kita harus diskusi aja deh. Iya. Ini bukan pertanyaan ya. Iya. Jadi untuk yang ini terakhir ya, terakhir. Iya, Iya, yang betul, terakhir betul, Karena betul. saya tahu bapak-bapak yang terhormat ini waktunya Terus. udah menipis sekali. Karena harus juga berkumpul sama keluarga. Iya, benar. Kita diskusi karena di luaran sana tahu Sumenep tuh bukan kota keris, Iya, kuliner, Iya. wisata, taunya toko kelontong. toko kelontong. Ya kan? Fakta nggak begitu? Iya, betul. Memang ini menurut saya sih. Iya. Nah ya, menurut Pak Didi ini gimana nih? Menurut saya, kenapa Sumenep itu dikatakan kota keris? Karena keris itu penuh sejarah. Oke. Karena memang di Sumenep itu mungkin satu-satunya kabupaten yang empunya memang banyak. Iya. Tapi di luaran itu, sorry Pak Didi. Iya benar. Di luaran itu bukan terkenal Sumenep itu kota keris. Iya. Iya, tapi kan memang sejarah mengatakan. Mungkin faktanya memang begitu. keris itu kan memang seperti itu. Iya. Kan ya, Iya. keris. Kan baru-baru inilah kelontong itu anggaplah bisa mencuat di publik kan seperti itu kan, bahwa orang Sumenep itu sukses bukan karena keris. kan bukan seperti itu dan Iya. bukan kelontongnya ya kan ya, tapi kan keris itu sejarahnya itu luar biasa kan seperti itu. Oke. Makanya Sumenep sangat setuju. Masa ya Sumenep mau dikatakan kota kelontong? Kota pengusaha kelontong. Emang harus ada yang disalahkan ya Pak ya? Siapa tuh yang disalahkan? Ya enggak juga sih. Enggak ya? Kalau menurut Pak Inong gimana nih? Saran dari Pak Inong tuh, jadi anggaplah kita kan kalau diskusi kan, Iya. nanti juga saya pasti ada saran juga. Kalau menurut saya, kalau bagi kita seorang orang yang berdomisili di Kabupaten Sumenep ya, Madura ya, Iya. itu ya. Kalau usahanya kita ada di kelontong, itu bagus Pak, menurut saya. Mayoritas kelontong bagus. Tapi kalau kita istilah ya, Madura Sumenep ini terutama ya, bagi saya yang cocok ya pribadi saya itu kota wisata yang sangat bersejarah. Kota wisata yang Sangat bersejarah. Kenapa Panjang saya bilang ya? seperti itu ya? Heeh. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi Sumenep ini kan banyak keraton-keratonnya, Iya, kerajaannya benar, dulu benar. kan. Bahkan di kepulauan juga ada seperti Joko Tuli ada di Puteran, Benar. terus di Sepudi Wirokromo juga ada Wirobroto itu. Makanya saya juga ngasih masukan ya sama ini masyarakat yang cocok bagi saya kota wisata yang bersejarah. Kalau saya pribadi maaf tapi kalau nggak cocok. Kayaknya ini Pak Inong ini Hawadika. paket komplit ya. Iya. Apa? Mahabroto apa sih tadi? Sunan Winobroto. Winobroto. Wirobroto Pak ada Inong di namanya Nyamplong. siapa sih? Sejarawan apa? Bukan sejarawan, tapi kita sering istilahnya ya berkunjung lah. Iya. Ini Sumenep Pride. Oke, Iya. benar. Kalau lu dari lu sendiri, Apa? Sumenep jadi sebenarnya gini, apa? apa sih? Kalau menurut pandangan gue ya, Hah? karena anak-anak muda sekarang tuh di umur-umur yang mungkin masih muda, yang kuliah juga, bahkan yang baru lulus kuliah, mereka tuh kurang pride Iya, benar. sama daerahnya, Benar, kurang benar. bangga lah istilahnya begitulah Pak Didi. Kalau Pak Didi tuh sama Pak Ino kan saya bangga Iya. menjadi orang Sumenep yang emang dari daerah, Iya. Ya. perantau ke kota, saya bangga jadi orang Sumenep. Itu nggak ada di anak muda sekarang. Emang benar. Anggaplah kayak dengan brandingnya Sumenep tuh warnanya apa? Hijau ya kan? Iya, warna-warna yang begitu. Warna-warna yang emang kayak cerah. Iya. Nabrak-nabrak kalau kata fashion. Kalau kata anak muda sekarang itu norak. Padahal itu warna yang emang dari daerah asal Iya. lu, di mana lu lahir ya. Iya, benar-benar. Begitu sih. Iya. Karena mungkin emang di zaman yang sekarang itu anak mudanya itu terlalu kayak memaksakan menjadi modern ya Pak ya. Iya, benar. Dan kadang ada beberapa yang emang nggak menghargai proses di mana orang tuanya dulu yang emang
kayak susah Iya, gitu benar. kan. Lu tahu-tahu enak Tahu-tahu aja. enak, tahu-tahu kuliah, Iya. padahal ya sekalipun nggak semua ya, maksud Iya. masih ada beberapa. Iya. Jadi makanya untuk kedepannya ya semoga anak Amin. muda Ay, banget nih. Hey, muda-mudi Sumenep, lo jangan sok keren, sok asik. Karena di Sumenep ini udah banyak banget yang bisa kita banggakan. Lo harus praktik sama Sumenep. Jadi yang di luaran yang lagi kuliah tuh dimanapun, kalau di Jawa ngomongnya oe, on, semua. Jadi harus bangga lah sama Sumenep ini. Oke guys. Ini makanya untuk anak muda sekarang tuh ya. Jadi lebih ke arah lu main jauh jauh-jauh aja, Iya, nggak benar. masalah. Jangan Cuman- sampai krisis identitas. Bener sekali. Karena kita orang tuh harus bangga dengan Sumenepnya. Mm-mm, Kita orang tuh harus bangga dengan Maduranya. benar. Apa sih nggak ada